Anabolisme atau biosintesis atau disebut juga dengan asimilasi merupakan suatu proses penyusunan senyawa kimia yang sederhana ke senyawa kimia ataupun juga molekul kompleks. Tahapan anabolisme meliputi 3 tahapan dasar. Yang pertama, produksi prekursor seperti asam amino, yang kedua monosakarida, yang ketiga nukleotida. Ciri-ciri anabolisme. Adapun ciri-ciri anabolisme diantaranya sebagai berikut. 1. Merupakan reaksi penyusun. 2. Substrat berupa senyawa sederhana. 3. Hasil reaksi berupa senyawa kompleks. 4. Memerlukan energi. 5. Bersifat endoterm. 6. Dapat atau bisa dicontohkan dengan reaksi fotosintesis atau juga kemosintesis. Yang pertama adalah fotosintesis. Foto berarti menggunakan cahaya, sementara sintesis berarti menghasilkan. Maka fotosintesis artinya molekul sederhana kemudian diubah menjadi molekul kompleks menggunakan energi matahari. Proses fotosintesis ini hanya dapat berlangsung pada organisme yang memiliki klorofil. Klorofil adalah pigmen tumbuhan yang terdapat pada kloroplas. Nah, jadi proses fotosintesis terjadi di organel sel yang disebut kloroplas, yang biasanya ditemukan pada tumbuhan. Adapun struktur dari kloroplas adalah yang pertama memiliki membran lengkap, yaitu membran luar dan membran dalam. Di dalam kloroplas terdapat cairan yang disebut dengan stroma. Di dalam kloroplas juga terdapat tilakoid dan terdapat tumpukan tilakoid yang disebut grana. Reaksi kimia pada fotosintesis digambarkan sebagai CO2 ditambah H2O ditambah cahaya matahari menghasilkan glukosa atau C6H12O6. Nah, agar lebih jelas, kita akan memasuki bagaimana proses terjadinya fotosintesis. Proses fotosintesis. Fotosintesis terjadi pada sel-sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, yang membutuhkan cahaya matahari dan karbon dioksida serta menghasilkan oksigen dan glukosa. Fotosintesis terjadi di dalam kloroplas, yaitu organel di dalam sel tumbuhan yang di dalamnya terdapat klorofil atau sel hijau. Tempat proses fotosintesis berlangsung yaitu di daun. Di daun, karbon dioksida dan hasil berproses dengan sinar matahari menghasilkan glukosa, oksigen, dan air. Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut kemudian didistribusikan ke seluruh bagian tanaman. Oksigen yang dihasilkan tumbuhan tidak hanya akan dinikmati oleh tumbuhan itu sendiri, melainkan oksigen juga akan dilepaskan ke seluruh lingkungan sekitar dan akan dihirup oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Faktor yang mempengaruhi fotosintesis yaitu intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, suhu, kadar air, kadar fotosintat atau hasil fotosintesis, dan tahap pertumbuhan. Adapun hasil fotosintesis, yang pertama itu menghasilkan karbohidrat, yang kedua menghasilkan oksigen, yang ketiga menghasilkan uap air, dan yang keempat yaitu menghasilkan makanan atau zat-zat yang diperlukan tumbuhan dalam proses pembuahan hingga berhasil. Penjelasan kemosintesis. Kemosintesis adalah proses pembentukan glukosa atau karbohidrat menggunakan energi kimia bukan energi sinar matahari. Proses kemosintesis. Pada dasarnya, reaksi kemosintesis memiliki kemiripan dengan fotosintesis. Keduanya merupakan reaksi asimilasi yang menyusun senyawa organik kompleks dari senyawa anorganik sederhana. Sintesis dibedakan menjadi 1. Kemosintesis nitrogen, reaksi pembentukan senyawa organik kompleks dengan bantuan senyawa nitrogen sebagai sumber energi terjadi pada kelompok bakteri nitrogen. Kemosintesis sulfur hampir semua dengan kemosintesis nitrogen. Bakteri sulfur mampu mengoksidasi senyawa sulfur untuk menghasilkan senyawa organik makanan. Dengan hasil kemosintesis yang kami buat adalah karbohidrat sederhana. Perbedaan kemosintesis dan fotosintesis adalah pada fotosintesis sumber energi berasal dari cahaya, sedangkan pada kemosintesis adalah zat kimia. Pelaku pada fotosintesis adalah organisme berklorofil, sedangkan yang melakukan kemosintesis adalah organisme yang tidak berklorofil atau organisme kemosintetik. Bahan dasar pada fotosintesis tersebut adalah CO2 dan H2O dengan menghasilkan berupa karbohidrat. Pada proses kemosintesis, bahan dasar yang digunakan adalah glukosa, nitrat, sulfat, dan fosfat dengan hasil berupa karbohidrat dan senyawa lainnya. Selanjutnya ada reaksi terang atau light depending reaction yang merupakan reaksi fotosintesis yang bergantung pada cahaya dan terjadi dengan tilakoid. Reaksi terang adalah reaksi yang lebih dulu terjadi karena hasil dari reaksi terang akan digunakan dalam reaksi gelap.
Reaksi terang terdiri atas yang pertama reaksi siklik, yang kedua reaksi non-siklik, dan yang ketiga fotolisis air. Reaksi terang secara singkat dapat dilihat pada gambar. Yang pertama adalah fotofosforilasi siklik, yang merupakan proses melibatkan hanya satu fotosistem dan hanya menghasilkan ATP tanpa NOA, DPH, dan O2. Yang kedua fotofosforilasi non-siklik, yang merupakan proses yang melibatkan fotosistem 1 dan 2 serta menghasilkan ATP, NADPH, dan O2. Yang ketiga adalah fotolisis air, di mana H2O menjadi 2H+ tambah 2E tambah 1/2O2. Tahapan reaksi terang dapat dilihat pada gambar dan hasil reaksi terang merupakan ATP dan NADPH serta H+ dari ATP sintase yang selanjutnya digunakan dalam reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi pada fotosintesis yang berlangsung di dalam stroma dan tidak memerlukan cahaya matahari sebagai sumber energinya. Pada reaksi ini terdapat 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu fiksasi karbon. Karbon dioksida akan ditangkap dan disatukan dengan ribulosa bisofat oleh enzim ribosco. Dalam tahap ini, ribulosa bisofat akan mengikat karbon dioksida dan hasilnya adalah molekul dengan 6 karbon yang tidak stabil. Tahap yang kedua yaitu reduksi. Masing-masing molekul 3 fosfogliserat akan menerima fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Tahap yang ketiga yaitu regenerasi. Tahap ini merupakan pembuatan kembali ribulosa bisofat atau molekul dengan 5 atom C dari sisa gliseraldehida 3 fosfat atau molekul dengan 3 atom C. Hubungan reaksi gelap dan reaksi terang. Pada tahap reaksi terang, energi matahari diserap oleh klorofil untuk diubah menjadi energi kimia. Pada tahap reaksi terang juga terjadi pemecahan air menjadi ion hidrogen dan oksigen. Ion hidrogen diperlukan untuk berikatan dengan karbon dioksida menjadi glukosa. Oksigen yang terbentuk akan dilepaskan ke atmosfer. Reaksi terang terjadi di kerana kloroplas. Pada reaksi gelap, karbon dioksida dan ion hidrogen akan berikatan dengan bantuan energi kimia yang dihasilkan pada reaksi terang menjadi glukosa. Glukosa akan digunakan untuk membentuk senyawa-senyawa seperti protein, asam nukleat, dan lain-lain yang berperan penting dalam metabolisme tubuh. Kesimpulan, anabolisme merupakan peristiwa sintesis atau penyusun sehingga memerlukan energi dan dibentuk reaksi endogenik. Contohnya, 1. Fotosintesis atau anabolisme karbohidrat adalah proses anabolisme yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi. Kedua, kemosintesis adalah proses anabolisme yang menggunakan senyawa kimia sebagai sumber energi.